Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok CB Nyeni akan mempresentasikan tugas etika profesi dengan judul kasus kualitas produk versus keuntungan perusahaan. Dan di sini saya sebagai moderator akan mengenalkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Erlangga Setiawan Fauzi atau saya sendiri. Yang kedua Muhammad Irfan Khairul Amin, dan ketiga Ahmad Prayogi Fandi, keempat Agil Syahril Sabari, dan yang kelima Aden Al-Haidar Imam. Untuk selanjutnya penyampaian PowerPoint tentang kasus akan disampaikan oleh anggota kelompok kami sebagai berikut. Oke, saya Muhammad Irfan Khairul Amin. Di sini saya akan membacakan slide selanjutnya yang berjudul Solusi Etis dan Tindakan. Di sini berisi tentang tindakan solusi etis dan tindakan yang diambil dapat bervariasi tergantung pada situasi dan dilema etika yang dihadapi. Berikut beberapa contoh tindakan solusi etis yang dapat diambil. Yang pertama adalah solusi etis. 1. Mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan. 2. Mengungkapkan informasi yang penting. 3. Menggunakan teknologi yang bertanggung jawab. 4. Menghormati hak-hak dan martabat manusia. 5. Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Yang kedua adalah tindakan yang diambil. 1. Mengkaji ulang desain dan atau proses. Kedua, mengkomunikasi dengan pihak yang berwenang. 3. Mengembangkan solusi alternatif. 4. Mengikuti standar dan profesional. 5. Mencari sarana dan ahli. Selanjutnya adalah slide dampak solusi. Yang pertama dampak positif. 1. Meningkatkan keselamatan. 2. Meningkatkan kepercayaan. 3. Meningkatkan reputasi. Yang kedua dampak negatif. 1. Biaya tambahan. 2. Keterlambatan produksi. 3. Ketergantungan pada teknologi. Saya atas nama Aden Al-Haidar Imam, saya akan mempresentasikan tentang deskripsi kasus. Kualitas produk dan keuntungan perusahaan memiliki hubungan yang kompleks. Kualitas produk merujuk pada kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Produk yang berkualitas tinggi memiliki karakteristik seperti 1. Fungsi yang baik, desain yang menarik, bahan yang berkualitas, ketahanan yang lama, harga yang kompetitif. Keuntungan perusahaan adalah selisih antara pendapatan dan biaya produksi. Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi dapat meningkatkan investasi, mengembangkan produk baru, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan pangsa pasar. Dan judul selanjutnya identifikasi dilema. Insinyur sering dihadapkan pada dilema etika dalam pekerjaan mereka. Berikut beberapa contoh dilema etika yang mungkin dihadapi insinyur. 1. Keselamatan dan keuntungan. 2. Kualitas versus biaya. 3. Kepentingan pribadi versus kepentingan publik. 4. Kerahasiaan versus transparansi. 5. Penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Dengan memahami dilema etika dan prinsip etika yang relevan, insinyur dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam pekerja mereka. Saya Agil Syahril Sabari akan membacakan pertanyaan diskusi kelas. Yang pertama adalah apa yang membedakan keputusan etis dengan keputusan yang didorong oleh keuntungan atau tekanan eksternal. Yang kedua adalah bagaimana insinyur dapat menjaga integritas mereka di bawah tekanan profesional. Yang ketiga adalah apa peran kode etik profesi dalam membantu insinyur membuat keputusan yang benar. Saya akan menjawab yang pertama, yaitu apa yang membedakan keputusan etis dengan keputusan yang didorong oleh keuntungan atau tekanan eksternal. Yaitu keputusan etis menempatkan nilai moral dan tanggung jawab sosial sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Sedangkan keputusan yang didorong oleh keuntungan atau tekanan eksternal lebih mengutamakan aspek finansial dan kepentingan bisnis jangka pendek, kadang dengan mengorbankan kualitas produk dan nilai-nilai etika.
Dengan demikian, dalam perusahaan elektronik, keputusan etis akan memastikan produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan aman, serta mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Sementara keputusan yang hanya berorientasi keuntungan mungkin mengorbankan kualitas demi efisiensi biaya dan laba maksimal. Saya Ahmad Prayogi Ivandi akan melanjutkan pembahasan dari Mas Agil Ganteng. Memegang teguh prinsip etika dan integritas, insinyur harus mengutamakan keluhuran budi, menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kesejahteraan umat manusia. Saat bekerja sungguh-sungguh sesuai tugas dan tanggung jawabnya, mereka harus menghindari konflik kepentingan dan tidak tergoda oleh penyuapan atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat publik adalah prioritas utama. Insinyur harus memastikan bahwa produk dan proyek yang mereka kerjakan aman dan tidak membahayakan pengguna atau masyarakat luas. Kejujuran dan ketidakberpihakan dalam pengambilan keputusan teknis sangat penting untuk menjaga keselamatan ini. Peran kode etik dalam profesi membantu insinyur membuat keputusan yang benar dan sangat krusial, multifaset. Berikut penjelasannya. Sebagai pedoman moral dan profesional, kode etik memberikan pegangan bagi insinyur untuk menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Hal ini membantu insinyur untuk bertindak sesuai dengan standar moral dan profesional yang sangat tinggi, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, keselamatan, dan lingkungan. Mungkin itu tadi beberapa yang bisa kelompok kami presentasikan, dan kesimpulan dari semua dari awal sampai akhir yaitu kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Produk dengan kualitas yang baik memenuhi atau melebihi harapan konsumen akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan kepuasan konsumen yang tinggi akibat kualitas produk yang baik akan mendorong pembelian ulang dan loyalitas pelanggan yang secara langsung meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan sekian dari kelompok Sebinyeni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri.